Selamat siang Bu Kartina. Selamat siang Bu Hasanah. Hari ini kita akan fokus pada pengembangan kompetensi coaching, khususnya dalam hal presentasi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang ingin kamu kembangkan Bu Kartina? Saya ingin memfokuskan pada mendengarkan aktif Bu. Bagus. Bagaimana dari sisi coaching yang ingin kamu amati dan mendapatkan umpan baliknya? Saya ingin memperhatikan bagaimana saya mendengarkan dan merespon coaching selama sesi. Bagaimana penilaian Bu Kartina sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif yang Bu Kartina miliki saat ini? Saat ini saya merasa sudah cukup baik, tetapi saya kadang merasa terburu-buru untuk memberikan solusi. Apa harapan Bu Kartina dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki pendekatan saya. Baik, mari kita mulai. Saya akan mencatat observasi selama sesi ini. Permisi Bu. Iya, silakan Bu Mentari. Selamat datang Ibu Mentari. Apa yang ingin Ibu diskusikan hari ini? Jadi Bu, saya ingin membahas tentang minat belajar siswa saya yang menurun Ibu. Oh, sangat menarik. Apa yang sudah Ibu coba untuk meningkatkan minat belajarnya? Saya telah mencoba beberapa metode, tapi tidak ada yang berhasil Bu. Oh begitu. Apa minat atau hobi siswa Ibu? Mungkin kita bisa menghubungkannya dengan proses belajar. Ya Bu, jadi siswa saya itu suka menggambar dan bercerita Bu. Itu bisa menjadi jembatan yang baik itu. Bagaimana jika kita mengintegrasikan menggambar ke dalam pembelajaran yang diajarkan di sekolah? Wah, itu ide bagus Bu ya. Mungkin saya bisa meminta siswa menggambar karakter dari cerita yang mereka sukai. Baik, mari kita rencanakan beberapa aktivitas yang bisa Ibu lakukan bersama anak-anak untuk meningkatkan minat belajarnya. Ya Ibu. Selamat pagi Bu Kartina. Selamat pagi Bu. Iya, sekarang kita akan membahas sesi coaching tadi ya. Bagaimana Bu Kartina menilai performa dalam kompetensi mendengarkan aktif? Saya rasa saya sudah cukup baik Bu, tetapi masih ada momen di mana saya merasa tidak sabar. Apa yang membuat Bu Kartina menilai demikian? Saya merasa kadang-kadang saya terburu-buru memberikan saran sebelum coach selesai berbicara. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Kartina? Silakan Ibu. Saya mengamati saat Bu Kartina menanyakan tentang hobi anak-anak tadi, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya? Oh begitu Bu. Terima kasih Bu, itu memberikan saya kepercayaan diri. Namun saya juga melihat ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Misalnya saat Bu Kartina mulai memberikan saran sebelum coaching menyelesaikan cerita, itu mengganggu alur diskusi. Bagaimana pendapat Bu Kartina tentang hal ini? Saya sangat setuju Bu. Saya perlu lebih sabar dan membiarkan coach berbicara terlebih dahulu. Baik, dari diskusi kita hari ini, apa yang terbayang-bayang untuk Bu Kartina dalam meningkatkan performa di area ini? Saya akan berlatih untuk lebih fokus mendengarkan dan menunggu coach selesai berbicara sebelum memberikan umpan balik Bu. Bagaimana kalau kita tentukan kapan dan di mana Bu Kartina akan melatih hal ini? Saya akan mencobanya dalam sesi berikutnya dengan coaching yang lainnya. Baik, semua hasil pengamatan ini akan saya catat dan dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Bu Kartina dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan wawasan berharga tentang pentingnya mendengarkan dan akan berusaha lebih baik lagi di masa depan Ibu. Baik, terima kasih ya Bu Kartina. Mari kita teruskan untuk metode kita selanjutnya. Apa yang akan kira-kira kita kembangkan untuk selanjutnya? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Mentari. Saya senang bertemu Bu Hasanah hari ini. Baik Bu, jadi tujuan saya ini ingin berbincang dengan Ibu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu
Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu Nurhasanah? Baik, Bu Mentari, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagaimana, bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada siswa. Oke, saya sudah mencatat. Kemudian bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Saya paham Ibu. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap Bu Mentari, observasi ini akan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, semoga sukses Bu Nurhasanah dalam coachingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mentari atas dukungannya. Permisi, Bu. Silakan. Selamat pagi Bu Kartina. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kartina? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana juga dari kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya sangat baik Bu Kartina. Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Ibu. Apakah Ibu sibuk hari ini? Mudah-mudahan tidak sibuk ya. Oh tidak Bu, kebetulan hari ini saya jam kosong. Kelas saya diisi guru mapel. Memang ada apa Bu Kartina? Izin, Bu ya. Saya mau ngobrol sebentar dengan Ibu, kurang lebih 15 menit saja. Saya sedang bingung, Ibu. Mungkin dengan cerita dengan Ibu, ada sesuatu yang saya dapatkan yang bermanfaat untuk saya. Oh begitu. Iya, jadi apa tujuan dari perbincangan kita hari ini Bu Kartina? Dalam perbincangan ini, saya berharap mendapatkan ide dan solusi, saran, dan masukan mengenai permasalahan di kelas saya. Jadi Ibu ini mendapatkan solusi yang dari permasalahan kelas Ibu. Masalah apa itu Bu Kartina? Iya, Bu, betul. Saya mau cerita kenapa siswa di kelas saya itu kalau dalam proses pembelajaran sering ribut. Apalagi ketika saya sebentar saja berhenti berbicara dan masih ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Sepertinya kurang bersemangat dalam belajar, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Merasa bingung ya dengan keadaan anak-anak di kelas saat proses pembelajaran. Mengapa sering ribut dan tidak aktif dalam pembelajaran? Iya, Bu, betul. Baik, menurut Ibu, idealnya siswa di dalam kelas itu bagaimana? Menurut saya, idealnya siswa dalam kelas itu pada proses pembelajaran itu aktif. Kalau guru bertanya, tidak diam saja. Tertib saat proses pembelajaran dan semangat dalam belajar. Iya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan agar siswa tertib dalam kelas dan membuat siswa semangat serta aktif dalam proses pembelajaran? Saya sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Kemudian saya juga sudah menggunakan metode yang beragam dengan tujuan anak-anak bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Jadi, Ibu sudah membuat keyakinan kelas agar siswa tertib seperti itu. Jadi membuat modul ajar dengan metode yang beragam agar siswa semangat dan aktif dalam pembelajaran. Ini sudah bagus, Bu, karena cara ini sudah sesuai dengan tujuan. Namun, siswa masih saja belum tertib dan masih ada siswa yang pasif dalam pembelajarannya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan, saya memprediksikan skala saya hanya 5, Ibu. Ya, Ibu ingin posisi skala berapa? Paling tidak sedikit mencapai sempurna, Bu. Paling tidak skalanya 9, gitu, Ibu. Baik, kira-kira selain dengan membuat keyakinan kelas untuk menertibkan kelas dan menggunakan metode yang beragam, pasti ada cara lain kan Bu Kartina? Menurut Ibu, cara lain untuk mencapai tujuan tersebut apa ya? Oh iya, Bu. Mungkin saya selalu mengingatkan keyakinan kelas saat anak-anak mulai ribut. Kemudian sebelum mengajar, menghabiskan siswa dengan motivasi siswa, misalnya bertanya kabar dan ice breaking. Kemudian menggunakan metode yang sesuai, yang disukai dengan bertanya kepada siswa mereka ingin belajar yang bagaimana.
Iya Bu Kartina, betul. Yang Ibu sampaikan itu kan jika dalam proses pembelajaran dalam kelas. Bagaimana kalau di luar pembelajaran anak-anak agar tertib dan semangat? Oh iya Bu, mungkin dengan selalu mengingatkan anak-anak ketika istirahat atau ketika ekstra untuk selalu berperilaku baik dan memotivasi anak-anak agar selalu bersemangat dalam melakukan segala kegiatan dan selalu melakukan hal-hal baik dan positif. Wah, luar biasa Bu Kartina. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Oke, saya akan selalu mengingatkan keyakinan kelas jika anak-anak mulai ribut, kemudian mengkondisikan siswa sebelum memulai pelajaran dengan memberikan motivasi dan penguatan positif, serta merancang modul ajar yang sesuai dengan gaya belajar anak-anak dengan metode yang beragam dan selalu mengingatkan anak-anak jika berada di ruang kelas juga harus selalu ingat pentingnya berperilaku yang baik dimanapun mereka berada. Yang terpenting juga selalu bersemangat dalam melakukan segala aktivitas baik dalam belajar maupun aktivitas lainnya. Baik, apa komitmen Ibu Kartina terhadap rencana aksi tersebut? Begini Bu, saya akan membuat modul ajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan konsisten serta berkelanjutan dan menanamkan nilai kebajikan yang terkandung pada keyakinan kelas, agar ketika di kelas maupun di luar kelas anak-anak tetap tertib dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kira-kira ada yang membantu Ibu dalam membuat modul ajar yang sesuai gaya belajar siswa tersebut? Saya saat ini membuat sendiri Bu, kemudian akan saya diskusikan dengan rekan-rekan sejawat. Barangkali mereka mempunyai ide atau yang sesuatu yang mereka berikan kepada saya untuk saya revisi. Iya Bu Kartina. Menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini, saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait siswa yang ribut saat proses pembelajaran dan kurang bersemangat, serta siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Saya senang untuk dengarnya Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Kartina membuahkan hasil yang diharapkan ya. Amin. Dan jangan lupa mencatat setiap perkembangan kemajuan anak ya Bu, nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman-teman. Iya Bu, sama-sama. Semoga permasalahan Ibu di kelas dapat teratasi setelah kegiatan coaching hari ini. Stop, terima kasih sudah menonton saya terus Dikas dok, dikas. Bapak sudah lanjut. Iya Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari masalah kelas saya. Iya Bu, sama-sama Bu Kartina. Semoga permasalahan Bu Kartina di kelas dapat teratasi setelah kegiatan coaching hari ini. Baik, selamat pagi Ibu Rosana. Selamat pagi Bu Mentari. Oke, terima kasih ya Bu ya telah menyediakan waktu untuk berbincang dengan saya. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya Ibu. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Oke, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Baik Bu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan cukup baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya Bu Mentari. Terima kasih atas semangatnya ya. Ya, sama-sama. Namun Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Ibu kurang mengajukan pertanyaan yang mendorong coaching lebih berpikir kritis, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar untuk mengidentifikasi masalah, agar coaching juga mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Baik, saya mengerti Bu Mentari. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Baik, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini?
saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Ya, itu adalah langkah yang sangat baik, Bu Rohesana. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam proses supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu dikembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan baliknya yang Bu Mentari berikan kepada saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rohesana. Semoga proses supervisi kita pada hari ini memberikan manfaat yang baik dan luar biasa. Ya, terima kasih juga Bu Mentari atas umpan baliknya yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang Bu Mentari. Siang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi ini. Sebelum kita mulai supervisi ini, mari kita bahas dulu apa yang ingin Ibu fokuskan pada hari ini. Dari kompetensi coaching yang ada, mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dari Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, terutama dalam menangkap kebutuhan mendalam coaching dan juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengarahkan percakapan Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kita akan fokuskan pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana dari proses percakapan yang Ibu ingin saya amati secara khusus? Saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya menangani dinamika percakapan, terutama ketika saya berusaha mendorong coaching untuk lebih reflektif tanpa terlalu banyak mengarahkan. Oke, baiklah Bu Mentari. Saya akan perhatikan itu. Bagaimana penilaian Ibu terhadap kemampuan ini saat ini? Saya merasa sudah cukup baik Bu ya. Tetapi terkadang saya masih merasa kesulitan mempertahankan alur percakapan agar tetap fokus tanpa terlalu mengarahkan. Sangat jelas apa harapan Ibu dari observasi ini. Saya sangat berharap dapat masukan konkret mengenai cara saya bisa lebih halus dalam mengajukan pertanyaan dan memastikan coaching lebih banyak berbicara. Permisi, silakan Bu. Selamat siang Ibu Rohesana. Selamat siang Bu Mentari. Baik, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Oke, saya senang mendengar Ibu. Hari ini kita akan fokus pada topik yang ingin Ibu diskusikan. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita hari ini Bu? Saya merasa kesulitan dalam memilih media pembelajaran yang efektif. Saya ingin meningkatkan keterampilan memilih media yang bisa menarik perhatian siswa dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai. Oke, tujuannya bagus sekali ya Bu Rohesana. Sekarang mari kita identifikasi lebih dalam. Menurut Ibu, apa saja tantangan utama yang menyebabkan media pembelajaran yang digunakan kurang efektif? Saya sering merasa media yang saya pilih terlalu monoton dan kurang interaktif, sehingga siswa saya itu tidak tertarik dalam memilih media tersebut. Oke, saya paham Ibu. Apakah Ibu sudah pernah mencoba variasi media atau pendekatan yang berbeda? Jika iya, bagaimana hasilnya Bu? Saya sudah mencoba ada beberapa video pendek, tetapi siswa saya itu tetap kurang responsif. Baik, jika begitu, apa rencana yang Ibu pikirkan untuk mengatasi tantangan ini Bu? Baik, tadi saya berencana menggunakan media yang lebih interaktif seperti quiz online ataupun presentasi visual dengan lebih banyak elemen permainan. Itu ide yang sangat bagus Ibu. Bagaimana rencana implementasinya dalam waktu dekat Bu? Saya akan mencoba menerapkan pada pembelajaran minggu depan tentang materi energi. Saya berencana menggunakan platform Kahoot untuk membuat kuis interaktif. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Semoga coaching kita pada hari ini memberikan manfaat kepada Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Mentari. Terima kasih. Setelah Ibu Mentari, kita sudah menyelesaikan observasi coaching hari ini. Bagaimana menilai Ibu sendiri terhadap performa tadi, terutama dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu,
saya merasa sudah lebih baik dalam mendengarkan. Tetapi masih ada beberapa momen di mana saya terlalu cepat mengartikan coaching, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Ada beberapa pertanyaan yang saya rasa bisa lebih efektif, tetapi saya malah langsung memberikan solusi, Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu. Saya melihat tadi pada saat Ibu mendengarkan coach berbicara tentang tantangannya, Ibu berhasil memberikan ruang baginya untuk mengemukakan ide. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Saya tentunya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih, Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Bu Mentari. Misalnya tadi saat Koci mulai menjelaskan rencana tindakannya, saya mengamati bahwa Ibu sedikit terlalu cepat memberikan solusi. Padahal Koci masih bisa mengeksplorasinya lebih dalam. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya setuju. Saya bisa lebih menahan diri harusnya dan memberi kesempatan lebih banyak lagi coach untuk berpikir. Luar biasa. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berusaha lebih sabar dan membiarkan coach lebih banyak berbicara sebelum mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Ibu. Itu rencana yang sangat baik, Ibu Mentari. Kapan Ibu akan mulai menerapkan hal ini? Saya akan mulai pada sesi coaching berikutnya minggu depan, Ibu. Baiklah, saya akan mencatat pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik. Apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Saya merasa lebih sadar tentang pentingnya mendengarkan dengan lebih aktif dan memberikan ruang refleksi bagi coaching. Oke, saya senang mendengar hal itu. Terus kembangkan kompetensi ini, Bu Mentari. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Sama-sama, Ibu. Selamat siang, Ibu Mentari. Selamat siang, Ibu.